Kayaknya dari anime bener-bener ngebuka mataku sama hal-hal yang banyak berbau seni gitu. Emang Fatin masih ngelihat gitu ya, kayak adakah teman sesama wibu yang malu-malu apa gimana tuh? Karena kamu nggak sendiri, ada banyak banget orang yang sebenarnya kalau misalnya kamu mau tahu wibu deep inside gitu, dan itu mereka fine-fine aja. Kalau Yes. Fatin nih, ada plan nggak untuk bikin lagu Pelangi dan Hujan ini mungkin bahas Jepangnya gitu, atau malah jangan-jangan bikin malah? Sampai akhirnya pas 2 giliran itu terus aku itu jurinya jadi 4, dan itu aku tuh di belakang asli udah mikirin, padahal pas verse pas ref tuh kayak aku mau gerak-gerak ke kanan, mau kayak seru gitu, stage act-nya mau kayak seru. Terus sampai di atas tuh kayak astagfirullahaladzim. Dia waktu itu kebetulan jadi brand ambassador, salah satu brand yang aku sebelumnya brand ambassador. Jadi gantian itu dia. Terus kita jokesnya tuh kayak parah lo Pak, ngekat rezeki orang kayak gini. Kalau game online aku masih main Mobile Legends, main Ayo Dance. Terus aku juga main Among Us belakangan ini. Aku pernah 3 hari, kayaknya 2 harian baru keluar kamar deh. Karena aku waktu itu lagi namatin game JRPG gitu dan suka banget. Misalnya dia adek gitu, dia punya kakak. Nih saya mau nyapa kakaknya selamat pagi. Ayo, Nichan, Pilih mana? Arafah atau Lesti Kejora? Astagfirullahaladzim. Selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory, barengan sama aku Indi Arisa as your host. Dan ini sekarang lagi di El Hotel Royal Bandung seperti biasa, yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. Buat kamu yang pengen staycation jangan lupa untuk datang ke sini, apalagi buat kamu yang dari luar kota Bandung, oke? Hari ini bakalan ngobrol sama seorang perempuan jebolan ajang pencarian bakat yang waktu itu tuh sempet rame banget gara-gara dia itu pas audisi cuma pakai seragam SMA, tapi penampilannya benar-benar memukau para juri. Kalau gitu langsung aja yuk, Fatin akan menemani kita untuk bercerita hari ini. Fatin, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah, apa kabar? Wah, kangen banget sih jujur sama Fatin. Dulu sempet zaman-zamannya tuh yang kayak semua orang bahasnya trending topik di TV adalah Fatin ya. Kapan tuh? Zaman pada saat Fatin kan sempat audisi pakai seragam, itu kan beberapa tahun yang lalu. Indonesia, betul. Tapi sekarang kita ngomongin sekarang aja gitu ya. Ini mau ngucapin congratulations buat single terbarunya Fatin yang judulnya Pelangi dan Hujan. Yeay! Thank you. Fatin cerita dong, katanya ini lagu yang jadi salah satu bentuk keinginan Fatin yang katanya udah lama banget dan baru kesampaian sekarang gitu, yaitu bikin karya yang ada nuansa J-pop-nya. Karena katanya Fatin suka sama pop culture-nya Jepang gitu. Nah, ini pertanyaannya ya, penasaran nih. Awalnya apa yang bikin Fatin sampai suka banget sama budaya Jepang, mulai dari komik, anime, game, sampai lagu-lagu J-pop itu? Oke. Jadi awalnya aku suka banget Jepang itu karena nonton dari anime awalnya. Terus dari anime itu merembet ke aku suka soundtracknya, jadi suka musiknya, terus suka karena gambar anime itu lucu, jadi aku pengen tahu banyak lagi nggak yang lucu-lucu kayak gini. Dari situ udah jadi baca komik, dan nggak tahu kayak kayaknya dari anime bener-bener ngebuka mataku sama hal-hal yang banyak berbau seni gitu. Sampai akhirnya sebenarnya aku udah suka anime tuh lama banget, dari SD kelas 1 atau TK gitu. Dan kayak di album yang sekarang aku mikirnya karena pengen jauh lebih banyak personal touch-nya, jadi marilah kita memberitahukan lebih banyak orang kalau emang aku suka banget anime. Jadi sebenarnya untuk followers aku di sosial media lumayan cukup tahu betapa aku kayak suka banget sama kultur Jepang. Sampai akhirnya kayak, oke, let's do this, kita masukin ke album ini. Toh emang sebenarnya dari dulu orang-orang kalau mereka followers aku, mereka udah tahu juga. Jadi ayo kita nyebur sekalian gitu, kalau kira gitu sih. Oke, tapi bisa dibilang berarti Fatin cukup makan waktu untuk menahan sampai akhirnya kamu merilis single seperti ini gitu ya. Kayak mungkin betul. Pengen, cuma baru direalisasikannya sekarang-sekarang gitu. Sebenarnya dari dulu pengen, cuman kita tuh kayak waktu dulu tuh aku belum terlalu nemu tim yang aku klop banget gitu. Nah, tapi untuk sekarang aku benar-benar ngerjain album ini sama circle yang gak terlalu besar, tapi mereka tuh kenal aku banget gitu. Jadi kayak di satu sisi mungkin jauh lebih pede untuk ngeluarin, dan sebenarnya kalau dibilang di Jepangan,
dulu ke musik lebih ke perform live sih, kayak biasanya aku dan band kita benar-benar kulik yang misalnya beberapa lagu yang rekamannya seperti A, cuman pas kita jadiin live tuh kayak rame-rame yang menurut aku referensi yang aku berikan ke mereka tuh mostly band-band Jepang gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi performance aku sama band aku udah sangat familiar sama ke Jepangan aku gitu sih. Oke, berarti kalau dulu-dulu kamu menyiasatinya dengan si live-nya yang diacak-acak, jadi ada Jepangnya gitu ya? Betul. Oke, setuju sih. Jadi mungkin untuk hasil rekamannya ya udah kayak gitu aja, tapi kamu terpuaskan pada saat live tuh kayak abis-abisan gitu ya? Iya, bener. Oke. Terus ini kan ngomongin soal Pelangi dan Hujan nih masih ya. Ceritanya tentang perasaan pasangan di fase awal hubungan yang lagi mungkin bisa dibilang gemes-gemesnya, hangat-hangatnya. Iya, betul. Dan bikin lagu ini kan Fatin collab sama Nadia Fadila kolaborasinya, yang sebelumnya kamu juga udah kerjasama di original songnya Dreams dan single Jingga. Nah, part lagu yang kamu kerjain itu yang lirik bagian mana tuh? Itu apakah partnya termasuk salah satu dari curahan hatinya Fatin? Aku nulisnya di bagian outro yang pas terakhir banget, dan emang sebenarnya di album kali ini aku tuh sama Kanadia kayak kita pengen banget masukin setiap lagu tuh pasti aku relate sama per lagunya gitu, entah itu emang ceritaku atau cerita orang-orang terdekat aku. Jadi emang jauh lebih personal sih di album kali ini. Mungkin karena di satu sisi kemarin aku sama Kak Nadia tuh kayak kita sempat ngerjain Jingga, sempat kayak beberapa kali workshop itu diusahain banget untuk aku nulis sendiri atau benar-benar aku harus curhat dulu ibaratnya ke Kak Nadia untuk dapetin lagu tersebut gitu. Jadi ya begitulah, jadilah Pelangi dan Hujan, rasa-rasa yang kayaknya aku pernah rasain, terus itu kita coba tulis. Oke, seru. Terus gimana nih? Ini mungkin juga jadi banyak pertanyaan ya. Dan ini salut banget sama musisi-musisi yang apapun yang terjadi di seluruh dunia sekarang gitu kan, tetap berkarya gitu. Nah, gimana nih proses produksinya di tengah perubahan situasi kayak sekarang? Oke, proses produksinya itu alhamdulillah kita kayak awal-awal kenal lagunya kayaknya kita video call dulu. Kita ngasih referensi beberapa lagu yang aku mau arah-arahnya ke sini, kayak berapa belas gitu referensi, dan itu mostly kayak lagu-lagu Jepang. Sampai akhirnya kita ketemunya juga bukan di studio, di rumah gitu. Jadi emang benar-benar seminim mungkin, emang kayak aku sama cuma bertiga waktu itu. Jadi kita ketemu dan kayak kita fixin dari segi musiknya mau kayak gimana, terus mau dibikin seperti apa gitu. Jadi dan sampai akhirnya ketemu kita bikin demonya, terus habis itu kayaknya selang 2-3 minggu kita lanjut rekaman. Oke, jadi prosesnya 2-3 minggu dari demo. Iya, cepat sih. Iya. Rekaman asli ya. Proses semua total kurang lebih sebulanan paling ya. Jadi ya. Sebulanan. Oke. Nah, terus nih katanya Fatin pernah bilang kalau siapapun yang dengerin lagu ini, lagu Pelangi dan Hujan, itu bisa ngerasain keceriaan dan juga kebahagiaan yang Fatin rasain. Dan katanya buat teman-teman sesama wibu nih, supaya bisa tetap mencintai budaya Jepang tanpa harus malu-malu, kenapa juga harus aku gitu kan. Emang Fatin masih ngelihat gitu ya, kayak adakah teman sesama wibu yang malu-malu, apa gimana tuh? Kalau aku mungkin ngelihatnya dari kayak misalnya aku nyebutin hal-hal yang berbau Jepang gitu, terus habis itu tiba-tiba aku masuk ke page mana yang mereka emang kayak komunitas gitu. Nah terus komen-komennya tuh kayak ternyata dia selama ini sedang di satu sisi aku kayak aku dari dulu emang kenapa, dan dari dulu ya sebenarnya santai-santai aja gitu. Cuman mungkin karena aku juga beberapa temanku ada yang misalnya sefrekuensi sama aku, mereka juga emang kadang nggak terlalu menunjukkan kewibuan mereka gitu loh. Kayak kalau misalnya di aku melihatnya misalnya orang-orang yang lebih condong suka ke arah-arah Korea, mereka kayak lebih pede, lebih kayak bener-bener ayo guys kita ngerangkul satu sama lain gitu. Nah sedangkan kadang satu sisi kalau aku ngeliatnya kalau di wibu tuh masih masih lebih tertutup sih dibanding yang lain gitu. Padahal nggak masalah gitu. Iya. Setuju sih, beberapa ada yang kayak, jadi ada beberapa teman indie yang wibu tuh dia bangga banget dan sangat open, dan malah jadinya tuh kayak bisa ngasih tahu ke beberapa orang yang nggak ngerti, kayak ngerasa ditutup-tutupin, emang kenapa gitu. Nah, tapi buat teman cerita Inventory di sini gitu ya, mungkin ada juga yang belum terlalu paham sama pop culture Jepang.
Kalau dari Fatin sendiri, boleh diceritain atau dijelasin dikit nggak sih sebetulnya wibu itu apa sih? Istilah yang sekarang kayaknya common yang berkaitan dengan anime Jepang gitu kan? Oke. Sebenarnya setahu aku wibu itu dia udah ibaratnya udah udah suka banget kali ya kalau wibu itu. Sebenarnya dibilang agak-agak a little bit too much, kayaknya beberapa orang persepsinya akan wibu tuh kayak gitu kan. Makanya sebenarnya aku lebih suka dilihatnya tuh sebagai otaku, tapi orang lebih familiar sama sebutan wibu karena emang kayak lebih apa ya, orang langsung ngomongnya wibu-wibu, padahal aslinya wibu emang konotasinya kayaknya kurang terlalu positif karena too much itu kan. Tapi di satu sisi kalau menurut aku orang-orang yang suka pop culture Jepang itu ya mungkin diawalinya dari kalau nggak komik atau manga, terus habis itu dari anime, dari mungkin J-pop, dari atau bisa J-drama. Jadi banyak hal sih, dan kita tuh bisa apa ya, bisa suka sama hal-hal berbau Jepang itu mungkin nggak cuma satu juga. Jadi kayak emang sebenarnya banyak sih, dan nggak harus menamai diri otaku atau wibu itu pun nggak masalah. Lebih ke arah kayak ketika kita suka sesuatu ya nggak apa-apa gitu. Cuman kadang karena wibu itu menurutku konotasinya di beberapa tempat atau beberapa perspektif yang aku tahu itu kurang positif, jadi mungkin kayak rada menarik diri kali ya orang yang takut, kayak gue takut dibilang wibu padahal aslinya dia nggak wibu gitu, karena definisi wibu lebih familiar aja, jadi lebih diketahui society gitu sih. Oke, tapi padahal beberapa teman dari Indi ya, maksudnya they are cool kids gitu, dan mereka juga nggak hesitate untuk mengakui kalau they are otaku atau wibu gitu ya. Dan sebetulnya ya itu tuh keren banget malah. Dan ini juga termasuk anak pada zaman dulu waktu zaman Indi masih kecil juga termasuk yang grown up dengan film-film kartun anime Jepang lah, kayak beberapa mainan-mainan Gundam lah, apa gitu-gitu. Nah, kalau dari Fatin sendiri nih, mungkin ini message saatnya juga mendeliver message juga buat teman-teman di luar sana yang mungkin ternyata mereka adalah seorang wibu atau pokoknya penggemar Japan pop culture gitu. Boleh dong sama di-encourage untuk ngapain sih malu-malu gitu. Toh banyak, dan komunitasnya juga banyak banget loh sebetulnya kan. Banyak banget. Menurut aku untuk teman-teman yang mungkin masih kayak malu atau masih kayak menganggap jadi wibu tuh hal yang gimana gitu, menurut aku nggak masalah, karena kamu nggak sendiri, ada banyak banget orang yang sebenarnya kalau misalnya kamu mau tahu wibu deep inside gitu, dan itu mereka fine-fine aja. Dan aku pernah ke beberapa komunitas, mereka menurut aku ngerangkul banget. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu sendiri, coba cari-cari, apalagi sekarang akses sudah gampang banget, mungkin di sosial media, terus misalnya nanti suatu hari kita bisa gathering atau apa. Jadi benar-benar apa ya, nggak apa-apa kalau itu benar-benar hal yang bikin kamu senang, hal yang ibaratnya kalau kata Marie Kondo spark joy. You do you, tetap lakuin aja sih. Selama kita nggak ngerugiin orang lain, menurut aku it's fine sih. Oke. By the way, tadi Fatin mention Marie Kondo, apa jangan-jangan sudah minimalisme di rumah kayak pernah aja gitu nggak sih? Pernah mencoba. Jadi tadinya yang putih background di kamar aku ini tadinya poster anime semua, Indi. Penuh, tadinya full gitu. Sampai aku mikirnya kayak terus aku baca satu buku atau nggak salah apa minimalism gitu, terus kenapa di buku itu dijelasin kenapa kita kadang suka ke hotel karena itu kayak brand new room di kita. Terus aku mikir oh iya juga sih, pas aku coba copotin posternya itu kayak oh iya ya, aku jadi makin betah aja di kamar. Jadinya ternyata benar sih, kayak jadi, tapi poster-poster itu tetap ada di luar kayak, dan biarkan ada di hati aku sih, poster-poster itu nggak apa-apa. Oke, baiklah. Dan juga mungkin timeline-nya sudah cukup selama ini menempel ya gitu. Jadi sudah bertahun-tahun. Oke, Fatin, let's move ke MV-nya nih dari Pelangi dan Hujan. Ini kan disutradarain sama Angga Garutism ya, yang sama-sama penyuka budaya Jepang. Nah, inspirasi untuk konsep klip ini, kamu dan juga sang director ambil dari budaya Jepang bagian mananya? Apakah dari salah satu anime kah? Atau games? Atau dari salah satu klip J-pop gitu? Karena katanya kan kamu happy banget dengan hasil dari klip ini gitu. Jadi, sebenarnya aku sama Kak Gadut itu kita tuh lebih ke tone videonya, Cindy. Kayak kalau misalnya teman-teman ada yang udah nonton si MV Pelangi dan Hujan, itu tuh kayak lebih warna biru hijau pastel fade yang
ibaratnya nggak terlalu sharp gitu videonya. Emang itu sengaja ke arah situ. Dan emang kalau misalnya juga teman-teman ada yang pernah mainan kayak game yang dimana sudut pandangnya itu dari si cowok atau si ceweknya aja, itu tuh di Pelangi dan Hujan dibikin kayak gitu. Mungkin ini juga salah satu jawaban dari teman-teman yang nanya, kenapa model laki-lakinya nggak dikasih lihat gitu. Itu tuh sengaja karena emang pengennya tuh si video klipnya adalah sudut pandang si laki-laki itu ke aku gitu. Kayak dunia dia ngelihat aku tuh di dunia dia tuh kayak gimana gitu sih. Jadi emang kita emang sengaja bikin konsep kayak gitu. Oke. Terus nih dari sekian banyak MV yang kamu udah pernah bikin kan sebelum-sebelumnya, apa yang menurut Fatin tuh jadi ini ya lumayan kesulitan lah ya untuk bikin si MV Pelangi dan Hujan ini di tengah ketatnya kan protokol kesehatan yang sekarang lagi kita alami bareng. Alhamdulillah banget dari awal aku ketemu Kak Gadut, kita ngobrol mau kayak gimana konsep segala macam. Kak Gadut ngerti banget sama situasi sekarang dan benar-benar aku dan tim kita semua alhamdulillah udah kayak ngerti mau berbuat apa, udah ibaratnya tinggal waktu itu tinggal ngelakuin aja, dan tim kita alhamdulillah juga nggak banyak, jadi ya udah kayak waktu itu syutingnya juga termasuk yang cepat dari jam 7 pagi sampai kayak jam 4 atau jam 5 sore gitu. Jadi benar-benar udah cepat, orangnya nggak terlalu banyak, cuma satu lokasi kita maksimalin. Jadi dibilang kesulitan banget, kayaknya nyaris nggak ada deh. Belum makeup artisnya juga aku udah sering, terus habis itu stylist aku sendiri, jadi kayak udah inner circle banget lah ibaratnya kemarin pas kerja itu. Oke. Nah, terus nih yang sekarang kayaknya lagi happening juga ya. Kayaknya belum afdol kalau lagu lo belum dimasukin atau dinyanyiin atau dipraktekkan gerakannya sama orang-orang di TikTok. Nah, lagu Pelangi kan ada TikToknya juga. Coba dong, Fatin, boleh nggak kasih step by step gerakan TikToknya? Ambil nyanyi dikit yang part TikToknya aja. Oh, aku tapi rada-rada lupa nih. Kayak bersama, kayak gini. Pelangi dan hujan, tek, terus sepatu kita akan terus melangkah step. Iringi, yes, iringi riang jiwa yang sedangnya maju ke depan, yang sedang jatuh cinta. Udah, as simple as that. Ini baru aku sambil ikut juga gerakannya, jadi sekalian langsung boleh langsung ya. Keren. Oke, nah sama ini nih yang lagi happening juga. Kalau kemarin kan ini apa tuh? Sama Rosa sama Teh Ocha. Nah, Teh Ocha juga sempat viral karena dia nyanyiin lagunya sendiri yang judulnya Hati Yang Kau Sakiti itu pakai bahasa Korea. Oh iya, betul. Dia emang suka banget sama drakor. Nah, kalau Fatin nih, ada plan nggak untuk bikin lagu Pelangi dan Hujan ini mungkin bahasa Jepangnya gitu, atau malah jangan-jangan bikin malah. Sampai akhirnya pas 2 giliran itu terus aku itu jurinya jadi 4. Dan itu aku tuh di belakang asli udah mikirin, padahal pas verse pas ref tuh kayak aku mau gerak-gerak ke kanan, mau kayak seru gitu, stage act-nya mau kayak seru. Terus sampai di atas tuh kayak astagfirullahaladzim, live aku nggak jarang untuk kayak ngebuka heels, aku taruh mana, atau kayak ya udah kita bisa lari-lari, bisa seru-seruan, karena emang lebih suka kayak gitu. Dan somehow di aku kalau kayak gitu energi aku lebih keluar, dan energi anak-anak band juga. Dia waktu itu kebetulan jadi brand ambassador, salah satu brand yang aku sebelumnya brand ambassador. Jadi gantian itu dia. Terus kita jokesnya tuh kayak parah lo, Pak, ngekat rezeki orang kayak gini.